Presiden Prabowo Subianto memberi lampu hijau perihal RUU perampasan aset. Hal ini tentu menjadi angin segar bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Meski demikian, langkah nyata akan RUU perampasan aset sangat dinanti, mengingat sudah 2 dekade RUU ini tak kunjung disahkan oleh DPR. Dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung undang-undang perampasan aset. Saya mendukung. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Langkah memiskinkan koruptor mendapat angin segar usai Presiden Prabowo berjanji mendukung pembahasan dan percepatan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Meski begitu, Komisi 3 DPR RI menyebut pembahasan RUU perampasan aset masih menunggu RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHP rampung terlebih dahulu. Ya, RUU perampasan aset ini, ya, kami tentu sependapat dengan Presiden, ya, apalagi hampir dikatakan mayoritas di parlemen hari ini adalah bahagian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tapi tentu saja kami bersama pemerintah harus membuat simulasi, ya, dan menunggu agar hukum acara pidana kita harus kita selesaikan dulu. Jadi KUHP nasional yang akan berlaku pada Januari 2026, dan tentu saja hukum acara pidana ini harus kita perbaiki. Pernyataan Presiden itu dinilai banyak pihak perlu aksi nyata agar RUU perampasan aset dapat realisasi dan tidak terus-menerus mengendap di DPR dan terbentur kepentingan politik. Lihat kita kronologisnya dari tahun 2003 ya, ini dimulai dibahas sampai hari ini, berarti hampir 22 tahun tidak ada kemajuan. Yang menurut saya dari sisi naskah akademik itu tidak ada masalah. Pertanyaannya adalah apakah memang DPR ini serius gitu. Dia pakai yang disebutnya sebagai KUHP segala. Pakai KUHP yang lama juga bisa, Bung Jamil. Yang penting begini loh. Ini kan sudah jelas strong message-nya dari presiden untuk segera. Bahkan kalau DPR-nya lambat juga udah presiden kita sarankan bikin perpu saja gitu. Karena darurat banget sekarang kondisinya. Sudah hampir 2 dekade sejak rampung disusun pada 2008, RUU perampasan aset tak kunjung disahkan. RUU ini bahkan baru masuk daftar prolegnas prioritas pada 2023 lalu. Namun hingga kini nasibnya masih terkatung-katung. Undang-undang perampasan aset menjadi penting mengingat korupsi di tanah air sudah sangat mengkhawatirkan. Selain efek jera bagi koruptor, juga memulihkan kerugian keuangan negara akibat praktik korupsi. Tim Liputan, Metro TV. Semangat Presiden Prabowo agar RUU perampasan aset segera disahkan sebetulnya sudah disuarakan sejak lama. Akan tetapi Prabowo mengingatkan aspek keadilan juga mesti diperhatikan agar jangan sampai anak dan keluarga si koruptor menderita akibat penyitaan harta tersebut. Saya berpendapat begini, kembalikan yang kau curi. Kerugian negara yang dia timbulkan ya harus dikembalikan, makanya aset-aset pantas kalau negara itu menyita. Tadi kita juga harus adil kepada anak istrinya. Kalau ada aset yang sudah milik dia sebelum dia menjabat umpamanya atau sudah ya nanti para ahli hukum suruh bahas apakah adil anaknya menderita juga gitu. Iya kan? Karena dosa seorang tua sebetulnya kan tidak boleh diturunkan ke anaknya, kira-kira kan begitu. Jangankan rakyat yang geram, saya juga geram. Ya. Saya juga geram.